Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Teman-teman, adik-adik, para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca serta belajar memahami kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad karangan Syekh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari. Alhamdulillah sekarang kita sudah sampai pada bab wudu, jadi mari langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'anallahu ta'ala bi ulumihi, amin ya rabbal alamin. Babul wudu'i, ini satu bab pada menyatakan atau menjelaskan tentang wudu. Akhraja asy-Syaikhani an Abi Hurairah qala, mengeluarkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum, Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian, idza ahdatsa hatta yatawaddaa, apabila ia berhadas hingga ia berwudu. Jadi ini menjelaskan tentang bahwa tidak sah salat tanpa berwudu, harus kita berwudu. Wa Abu Syaikhi an Ibni Mas'udin, dan dari Abu Syaikh dari Ibni Mas'ud, umira bi abdin min ibadillahi ta'ala, diperintahkan dari seorang hamba daripada hamba Allah, yudrabu fi qabrihi, untuk dipukul, untuk dihukum di dalam kuburnya, mi'ata jaldatin, itu 100 kali cambukan. Falam yazal, maka senantiasalah penghuni kubur itu, yas'alu wa yad'u, terus meminta dan berdoa, hatta sorat jaldatan wahidatan, hingga jadilah hukumannya itu cuman sekali cambukan. Famtala'a qabruhu alaihi naran, maka dipenuhilah Allah kuburnya itu di atas orang itu akan api. Falamma irtafa'a anhu qala, manakala siksaannya itu diangkat darinya, qala, ia berkata, alama, mungkin maksudnya ini, alama jalattumuni, atas apa, sebab apa engkau menghukumku, sebab apa kalian menghukumku, mencambukku mungkin kan. Qalu, mereka berkata, innaka shallaita salatan bighairi tuhurin, sungguh engkau ini salat dengan tanpa tahurin, tanpa bersuci. Wa mararta bi mazlumin falam tansurhu, dan engkau mendapati atau menemui seseorang yang dizalimi lalu tidak engkau menolongnya. Wal Baihaqi an Salman, idza tawadda'a al-'abdu, apabila seorang hamba berwudu, tahattat anhu dzunubuhu, berguguranlah dari orang itu dosa-dosanya, kama tahatta waraqu hadhihi syajarah, sebagaimana berguguran daun-daun pohon ini. Wa Muslimun an Abi Hurairah, idza tawadda'a al-'abdul muslimu aw al-mu'minu, apabila seorang muslim atau mukmin itu berwudu, faghasala wajhahu, maka ia membasuh wajahnya, kharaja min wajhihi kulli khati'atin nazara ilaiha bi'ainihi. Nah, jadi jika seseorang itu berwudu, ia membasuh mukanya, maka keluarlah dari mukanya itu dosa-dosa kesalahan yang dilakukan oleh kedua matanya.
ma'al ma'i, jadi berguguran dosanya itu bersama air atau bersama tetesan air. Au ma'a akhiri qutril ma'i, atau berguguran dosanya itu bersama tetesan terakhir dari air yang membasuh mukanya itu. Fa idza ghassala yadayhi, apabila ia membasuh kedua tangannya, kharaja min yadayhi kullu khati'atin batashatha yadahu ma'al ma'i. Ketika sudah ketika membasuh tangannya itu, keluar dari kedua tangannya itu dosa-dosa kesalahan yang dilakukan oleh kedua tangannya. Yang dosa-dosanya itu mengalir atau dihapus bersama mengalirnya air. Au ma'a akhiri qatril ma'i, atau air atau dosanya berguguran bersama menetesnya air atau menetes tetesan terakhir wudunya itu. Fa idza ghassala rijlaihi, apabila ia membasuh kedua kakinya, kharaja min rijlaihi kullu khati'atin mashatha rijlahu, keluar dari kedua kakinya yang dibasuh itu dosa-dosa ma'al ma'i, beserta air yang mengalir. Au ma'a akhiri qatril ma'i, atau dosanya berguguran bersamaan dengan tetesan terakhir dari air wudunya itu. Hatta yakhruja naqiyan, hingga ia keluar dalam keadaan bersih minadzunubi, dari dosa-dosa. Wa Abu Dawud ani Ibni Umar, man tawadda'a, siapa orang yang berwudu, ala tahrin, di atas satu kesucian. Maksudnya mungkin ini dia berwudu dalam keadaan kondisi suci, atau mungkin dia berwudu untuk bersuci. Kutiba lahu asyru hasanatin, dicatatkan baginya itu 10 kebaikan. Wahaka al-Ghazali, menceritakan oleh Imam Ghazali, annahu ru'ya ba'dul mauta, bahwa beliau diperlihatkan sebagian orang yang meninggal fil manami, di dalam tidur. Faqila lahu, maka dikatakan baginya orang-orang yang mati itu, kaifa haluka, bagaimana keadaanmu? Faqala, maka ia berkata, shallaitu yauman bila wudu'in, aku pernah sholat pada satu hari dengan tanpa berwudu. Fawukila alayya dzibun, maka dikirimkan dikirimkan kepadaku seekor serigala, yurawi'uni, yang ia menerorku, fi qabri, di dalam kuburku. Fahali ma'ahu, maka keadaanku bersama serigala itu, fi aswa'i halin, pada seburuk-buruk keadaan. Wahaka anhu, meriwayatkan bahasa wahukia annahu rumidat ainul Junaidi maratan, bahwa pernah satu kali mata Imam Junaid al-Baghdadi itu sakit. Faqala tabibu, maka dokter itu berkata kepada Syekh Junaidi, in turid shifa'a ainaik, jadi di sini shifa'a dia terpotong, jika engkau ingin sembuh kedua matamu, fala tusil ilaihi ma'an, maka jangan engkau basuh mukamu atau matamu itu dengan air, agar jangan sampai air itu mengenai kedua matamu. Nah, kenapa dipesan seperti ini? Karena kata dokter itu, kalau sampai terkena air mungkin akan parah sakitnya. Nah, falamma dhahabat tabibu, maka manakala dokter itu pergi, tawadda'a wa shalla wa nama. Jadi Imam Baghdadi, Syekh Junaid ini tidak mendengarkan saran dari dokter. Ia berwudu lalu sholat dan tidur. Kalau dia berwudu pasti mukanya terkena dengan air. Wanama, dan ia tertidur. Fabari'at ainuhu, maka sembuhlah kedua matanya. Fasami'a hatifan yaqul, maka ia mendengar seseorang yang berkata, fasami'a hatifan yaqul, maka Syekh Junaidi mendengar ada orang yang berteriak yang mengatakan, tarakal Junaidu ainahu fi ridai, Junaidi ini meninggalkan kedua matanya, tidak peduli kedua matanya
karena keridhaanku, pada keridhaanku, ridhai katanya ini ya. Falau talaba minnil jahannamun. Jadi ini jahannamun fa'il dari talaba, tetapi di sini mungkin salah tulis, ini bukan jahannamiyin tetapi jahannamiyun. Jahannamiyun. Maka jika meminta kepadaku oleh orang-orang ahli jahannam, orang yang sudah pantas masuk neraka itu, bizalikal azam, dengan azam yang seperti itu, la ajabtu, maka aku akan mengijabah permintaannya. Falamma ja'at tabibu, maka manakala datanglah dokter itu yang menasihati Syekh Junaidi itu, wara'a al-aina sahihatan, dan dokter itu melihat kedua mata Syekh Junaidi itu dalam keadaan sehat. Qala, ia berkata, ma fa'alta, apa yang telah kamu lakukan wahai pasien? Qala, ia berkata, tawaddatu wa shallaitu, aku berwudu dan aku salat. Wa kana tabibu nasraniyan, dan adalah dokter itu ternyata orang Nasrani. Fa'amana, maka ia beriman. Fil halid, seketika ia beriman karena ia merasa takjub lah gitu dengan keadaan dari Syekh Junaidi yang sembuh kedua matanya. Waqala, dan dia berkata, haza ilajul khaliqi, ini adalah kesembuhan dari sang pencipta, lal makhluk, bukan kesembuhan dari makhluk. Wa kuntu ana armadu, aku adalah orang yang sakit. Wa kunta anta tabibu, dan engkau adalah yang menyembuhkan, dan engkau adalah seorang dokter. Jadi kebalik ini sekarang. Dokternya yang menjadi pasien, Syekh Junaidi yang menjadi penyembuh, artinya penyembuh dari kesesatannya. Wahaka al-Yafi'i, meriwayatkan al-Yafi'i an Sahal bin Abdullah qala, awalu ma ra'aitu minal ajaibi wal karamati, perkara pertama yang aku melihat, perkara itu daripada keajaiban. Jadi bermula perkara pertama yang aku lihat daripada keajaiban-keajaiban dan kekaromahan, ani, bahwasanya aku, kata Yafi', kharajtu yauman ila maudi'in khalin, aku pernah keluar menuju tempat yang sepi, fatabali al-maqamu fihi, maka menjadi nyamanlah oleh tempat bagiku, al-maqamu, fatabali al-maqamu fihi, maka menjadi nyaman bagiku adalah tempat di mana dia menuju itu. Wa wajadtu min qalbi mailan ilallahi azza wa jalla, dan aku dapati diriku, hatiku itu condong kepada Allah Ta'ala. Wa hadartu salata wa aradtu al-wudu'a, jadi aku mau salat. Ketika hendak salat itu tentunya akan berwudu dulu. Wa kanat adati min sibaya tajdid al-wudu'i. Jadi ketika mau sholat, beliau ingin berwudu. Nah, kebiasaanku di dalam berwudu semenjak masih kecil itu adalah memperbaharui wudu likulli sholatin, bagi tiap-tiap salat. Faka'anni igtamamtu lifaqdil ma'i. Igtamamtu lifaqdil ma'i, aku merasa gundah karena ketiadaan air. Fabainama ana kadzalik, maka manakala aku seperti itu ketiadaan air karena di tempat sepi terus. Wa idzan dabbun yamshi alayya ala rijlaihi,
Jadi tiba-tiba ada seekor beruang berjalan menuju ke arahku. Nah, ada seekor beruang yang berjalan menggunakan kedua kakinya. Ka'annahu insanun. Seakan-akan beruang itu adalah seorang manusia. Ma'ahu jaratun khadra'un. Khadra'un. Jadi beruang yang berjalan itu memegang satu guci atau kendi yang berwarna hijau. Qad amsaka biyadihi 'alaiha, yang ia pegang kendi itu. Falamma ra'aituhu min ba'idin, manakala aku melihat dari kejauhan, tawahamtu annahu adamiyun, aku berpikir, aku menyangka bahwa ia adalah manusia, bukan seekor beruang. Hatta dana minni wasallama alayya, hingga mendekat ia kepadaku dan memberikan salam. Wada'al jarata baina yadayya, ia meletakkan kendi itu di hadapanku. Faja'ani i'radul ilmi. Faja'ani i'radul ilmi, maka ia datang kepadaku, beruang itu memperlihatkan pengetahuan. Fakultu, maka aku berkata, al-jarratu wal ma'u min aina huwa, bermula kendi dan air ini dari mana berasal. Fanataqad dubu wa qala, maka beruang itu berkata, ya Sahal, inna qaumun minal wuhushi, wahai Sahal, kami ini para beruang itu adalah binatang liar. Qad inqata'na ilallahi, yang Allah sudah putuskan, bi'azamil mahabbati wat tawakkuli, dengan azam yang penuh cinta dan tawakal. Fabainama nahnu natakallamu, maka manakala kami sesama para beruang itu sedang bercakap-cakap, ma'a ashabina, beserta persahabat-sahabat kami, fi mas'alatin, pada satu masalah. Jadi maksudnya beruang ini ketika lagi ngobrol-ngobrol dengan sesama beruang, fi mas'alatin, yang membahas satu permasalahan. Iznudina, tiba-tiba kami dipanggil, kata beruang ini. Ala inna sahlan yuridul ma'a litajdidil wudu'i. Wahai para beruang, katanya memanggil suara itu, ada seseorang bernama Sahal, ia ingin berwudu untuk memperbaharui wudunya. Fawdi'at hadhil jaratu biadaya, maka ditaruhlah kendi ini di tanganku, kata beruang itu. Wa idzan bijambi, dan tiba-tiba di sisiku malaikani, ada dua malaikat. Fadanautu minhuma wasab, maka aku mendekati minhuma, kedua malaikat itu, kata beruang itu. Wasabba fiha hadzal al-ma'a minal hawa, jadi malaikat itu menuangkan di dalam kendi itu satu udara. Jadi maksudnya ini, malaikat itu menuangkan dalam kendi itu air, tetapi air itu terbuat dari udara. Nah, wa ana asma'u khariral ma'i, aku itu mendengar gemercik air itu, padahal udara. Nah, seperti itu kata beruang itu. Nah, makanya tadi di awal itu Sahal bilang yang hal pertama yang paling aneh yang ia lihat ya seperti ini, yaitu tentang cerita tentang beruang ini. Nah, qala Sahal, berkata Sahal, faghashiya alayya, falamma afaqtu, maka terbangun aku, manakala aku sadar, idzan bil jarrati, tiba-tiba ada kendi itu, maudu'atan, yang sudah dipersiapkan, yang sudah diletakkan di sisinya beliau. Jadi tadi kan dia kesusahan untuk memperbaharui wudunya, tetapi inilah satu karamah beliau. Wala a'lamu bid-dubbi, dan aku tidak mengetahui tentang beruang itu. Ila aina dhahaba, kemana perginya beruang itu. Wa ana mutahassirun, aku agak menyesal. Izlam ukallimuhu wa tawaddatu, karena aku belum sempat berbicara kepada
beruang itu dan aku pun berwudu. Falamma faraqtu, maka manakala aku selesai dari berwudu, haratu an ashriba minha, aku ingin meminum dari air tadi yang ada di kendi itu. Fanuditu, maka aku dipanggil, aku diseru minal wadi, daripada satu lembah. Apa kata seruan itu? Ya Sahal, wahai Sahal, lam ya'zin laka fi syurbi hadzal ma'i. Engkau belum diizinkan untuk minum dari air ini. Artinya air itu dipersiapkan untuk wudu, bukan untuk minum. Fabaqiyatil jarratu, maka aku tersisalah air itu. Tattaribu, wa ana anzuru ilaiha, dan aku melihat kepadanya. Fala adri aina zahabat, aku tidak. Jadi ketika sudah dipanggil, wahai Sahal, air itu bukan untuk diminum tetapi untuk berwudu. Nah, maka jadilah kendi itu tattaribu, itu bergetar. Wa ana anzuru ilaiha, dan aku melihat kepada kendi yang bergetar itu, maka aku tidak tahu kemana ia pergi. Jadi menghilang, tiba-tiba menghilang kendinya itu. Faslun fi ahkamil wudu'i, ini satu pasal tentang hukum-hukum wudu. Syurutuhu, bermula syarat-syarat wudunya. Ma'un mutlakun, pertama air mutlak. Wa zunna annahu mutlakun, dan disangkakan bahwa air itu mutlak. Wa islamun, dan syarat sahnya wudu itu pertama harus Islam. Orang kafir tidak sah berwudu. Wa tamyizun, orang itu sudah tamyiz. Wa ilmu fardiyati, wa ilmu fardiyatihi, atau wa ulima fardiyatuhu, dan diketahui keparduannya. Wa ilmu fardiyatihi, dan mengetahui keparduan wudu itu. Wa adamu zanni fardihi naflan, dan ketiadaan menyangka pardunya itu menjadi sunnah. Nah, jadi mana yang fardu, yang sunnah. Wa adamu hailin, dan ketiadaan penghalang. Wala mughayyirun lil ma'i, dan tidak ada yang mengubah bagi air. Alal udwi tahta zufrin, tidak ada yang mengubah bagi air di atas anggota yang dibasuh itu di bawah kuku. Wa kaza'farani, seperti za'faran, kunyit, wassandalin, wassandalin. Sondalin ini kayu cendana nih. Wajaril ma'i alaihi, dan menyampaikan air, meratakan air kepadanya. Ladukhul waqti lidaimi hadasin, dan masuknya waktu bagi orang yang senantiasa berhadas. Wa furuduhu, dan fardu-fardunya wudu, yaitu niat tu ada fardil wudu, yaitu niat melaksanakan fardu wudu. Awit taharati listibahatis salati, itu atau niat untuk bersuci untuk dibolehkannya salat. Inda gusli awali juz'im minal wajhi, ketika membasuh bagian pertama daripada wajah. Wa ghuslul wajhi wal yadaini, selanjutnya adalah membasuh wajah dan membasuh kedua tangan ma'al mirfaqaini, sampai kepada kedua siku. Wa mashu ba'da ra'si, dan mengusap sebagian kepala. Wa ghuslur rijlaini, dan membasuh kedua kaki ma'al ka'baini, beserta dua mata kaki. Wa tartib, dan selanjutnya adalah terakhir tartib. Far'un, ini satu cabang. Lau syakka fi tathhiri udwin, jika ragu di dalam mensucikan atau membersihkan anggota wudu, qablal faraghi, sebelum selesai daripada wudu, minal wudu'i, itu
Lau syakka fi tathhiri udwin, jika seseorang ragu di dalam membersihkan anggota wudunya itu sebelum selesai daripada berwudu, taharahu maka ia membersihkannya. Wa ma ba'dahu, dan membersihkan apa-apa yang ada setelahnya, atau au ba'dal faragi, atau dia itu ragu setelah farag, setelah selesai berwudu, lam yu'asir, maka itu tidak berpengaruh apa-apa. Wasunanuhu, dan sunnah-sunnahnya wudu. Atasmiyatu, yaitu basmalah, membaca basmalah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman la wudu'a lah. Tidak ada salat bagi orang yang tidak ada wudu baginya. Wala wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi, dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebutkan nama Allah. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Summa ghasalal kaffaini, kemudian membasuh kedua tapak tangan. Summa siwaku, kemudian bersiwak, bikulli khasnin, dengan tiap-tiap yang kasar. Illa lis-shaimin, kecuali bagi orang yang berpuasa, ba'da zawali, setelah tergelincir matahari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati, jika tidaklah memberatkan kepada umatku, la amartuhum bisiwaki, benar-benar aku akan memerintahkan mereka, umatku itu, dengan bersiwak. Ma'a kulli wudu'in, beserta atau ketika hendak wudu. Nah, jadi kalau tidak memberatkan, bersiwak itu akan diwajibkan ketika berwudu. Rawahu Malik wa Syafi'i. Tsummal madmadatu wal istinsyaqu, kemudian berkumur-kumur dan beristinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Wal mubalaghatu fihima, dan agak bersangatan dalam berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Limubtirin, bagi orang yang tidak berpuasa. Berarti kalau orang berpuasa ya jangan terlalu bermubalaghah. Wa jama'uhuma bisalasi ghurafin, dan wajam'uhuma, dan mengumpulkan keduanya itu dengan 3 kali cidukan. Wal istinsyar, dan mengeluarkan air dari hidung, menyemburkan gitu. Wa mashu kulli ra'si, dan mengusap tiap-tiap rambut kepala. Wal uzunaini, dan mengusap kedua telinga, zahiran atau batinan, baik telinga bagian luar ataupun dalam. Wa takhlilu sya'ri wa takhlilu sya'rin kasifin, dan menyelang-nyelangi bulu yang lebat, min lihyatin, daripada jenggot. Jadi diselang-selangi biar air sampai ke dasar-dasarnya. Wa aridin, dan menyelang-nyelangi dari tiap-tiap cambang. Wa asabi aliyadaini, dan menyelang-nyelangi tiap-tiap jari jemari. Asabi aliyadaini, yaitu menyelang-nyelangi tiap-tiap jari jemari tangan, bitasbiki, dengan ditasbik lah gitu ya, dibersihkan nantinya salah-salah jarinya. Warijlaini, dan ujung jari jemari kaki. Min asbalin, daripada bawah, jadi dibersihkan dari bawah kaki, dari tapak kaki. Bihin sirin, dengan telunjuk. Bihin siri yadihil yusra, dengan kelingking, dengan kelingking jari, mana dia nih? Dengan kelingking jari yang kiri. Tak bisa kita praktekkan kalau dari sini nih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril faqala, mendatangiku oleh Jibril. Faqala, ia berkata, idza tawadda'ta fakhallil lihyataka, jika kamu berwudu maka selang-selangilah janggutmu ini. Rawahu Ibnu Abi Syaibah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, khallilu baina asabi'ikum, selang-selangilah di antara jari jemarimu. La yukhallilillahu bainahuma binnar. Allah tidak akan menyelang-nyelangi di antara jari jemari itu dengan api.
Tsumma qala, kemudian beliau berkata, wailun lil aqabi minan nar. Celakalah bagi tumit-tumit minan nar. Maksudnya gimana ya? Celakalah bagi tumit-tumit yang terkena api neraka. Mungkin maksudnya celaka tumit-tumit yang tidak terkena daripada air wudhu. Nah, rawa ad-Daruqutni. Wadalkul a'dha'i, dan menggosok-gosok anggota wudhu itu. Wa ayyakula salasan, dan hendaknya ia berkata 3 kali. Akhirahu, pada akhirnya itu mustaqbilan ilal kiblati, sambil ia menghadap kepada kiblat. Rafi'an yadaihi, hal keadaannya mengangkat kedua tangannya. Wa basarahu, dan pandangannya ila samai, menuju kepada langit, walau a'ma, walaupun orang itu buta. Apa yang diucapkan? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa sallam. Wa ayyaqra inna anzalnahu fi lailatul qadri ba'dahu kadzalik. Setelahnya itu begitu juga. Jadi ini dibaca 3 kali. Tinggal diulang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a, siapa orang yang berwudu, fa ahsanal wudu'a, lalu ia memperbagus wudunya itu, tsumma rafa'a basarahu, kemudian ia mengangkat pandangannya ila samai, kepada langit, tsumma qala, kemudian dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu ila akhiri, sampai akhirnya, fatihat lahu samaniyatu abwabil jannah, maka dibukakan baginya itu 8 pintu-pintu surga. Yadkhulu min ayma syaa, yang ia masuki surga itu dari pintu saja mana, dari mana saja pintu yang ia kehendaki. Rawahu Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa, siapa orang yang berwudu, faqala, dan berkata, ba'da faragihi, setelah selesai berwudu, subhanakallahumma wa bihamdika inni atubu ilaika. Nah, ini tak perlu kita artikan ya. Kutiba fi waraqin, kutiba fi raqin, summa ju'ila fi tabi'in. Dituliskan raqin. Kutiba fi raqin, ditulis pada sesuatu yang tipis. Semaju ila fi tabi'in, kemudian dijadikan atau diletakkan pada satu cetakan. Falam yuksar, maka tidaklah hancur cetakan itu atau sesuatu yang tipis yang ditulis di dalamnya itu sampai kepada ila yaumil qiyamah. Rawahu al-Hakim. Wa qala, dan ia berkata, man qara'a surata inna anzalnahu fi asari wudu'ihi marrah, siapa orang yang membaca surat inna anzalna, yaitu al-qadar, maksudnya ini di dalam siapa orang yang membaca surat inna anzalna pada tengah-tengah wudunya 1 kali, atau pada ini mungkin maksudnya ini pada ketika selesai berwudu, mungkin maksudnya ini kana minas siddiqin, adalah dia itu dari orang-orang yang siddiqin. Wamang qara'aha maratain, siapa orang yang membacanya 2 kali, yaitu inna anzalna itu, kutiba fi diwani syuhada, maka dia akan dituliskan atau dicatat baginya itu di dalam golongan para syuhada. Wamang qara'aha salasan, siapa orang yang membacanya 3 kali, hasyarahullahu ma'al anbiya, Allah akan mengumpulkannya bersama para nabi. Rawahu ad-Dailami. Wa taslisu kullin wa tawajjuhu lil qiblah, dan 3 kalikan pada tiap-tiap basuhan, wa tawajjuhu, dan menghadap lil qiblati, kepada kiblat, fi kullin, pada tiap-tiap wudu. Wa qarnun niyati, dan membersamakan
membersamakan niatnya bi awalis sunanil mutaqaddimati ala ghuslil wajhi. Dan membersamai dengan niat pada awal sunnah-sunnah yang sudah wa qarnun niyati, dan membersamakan niat bi awalis sunanil mutaqaddimati, di awal sunnah-sunnah yang sudah didahulukan, ala ghusli wajhi, di atas membasuh wajah, liyusaba alaiha, agar diberikan pahala atasnya, wa talaffuzu biha, dan melapaskan biha dengannya niat itu seran itu dengan suara kecil, wa ta'ahudul ghudunu, dan memperhatikan anggota anggota-anggota wudhu, wa kaza al-muku, begitu juga lipatan ujung di mata kita yang ada tai matanya biasa kan kalau kita baru bangun. Nah itu yang kita perhatikan agar tidak ada kotorannya. Nah terus wal lihazu, dan begitu juga lipatan-lipatan mata. Nah itu dibersihkan semua. Bisibabati, dengan telunjuk. Idza lam yakun fihima, jika tidak ada tai mata atau kotoran yang menghalangi, ramasun yamna'u sulul ma'i, yang mencegah sampainya air kepada lipatan-lipatan itu, ila mahallihi, sampai kepada tempatnya. Wa illa, dan jika ada gitu, fawajaba, maka wajib membersihkannya. Wa akhdhu ma'il wajhi, dan mengambil air bikaffaihiman, dan mengambil air wajah, yaitu maksudnya mengambil air untuk mengusap wajahnya itu bikaffaihiman, dengan kedua tapak tangannya secara bersamaan. Wa adamu latamihi, dan ketiadaan memercik-mercikkan bihi dengannya air itu. Jadi tidak ditampar-tamparkan lah gitu kan, sehingga memercik, tetapi ya sebagaimana membasuh lah gitu. Wal bada'atu fihi, dan dimulai membasuh muka itu bi'a'lahu, dimulai pada bagian atas wajahnya. Wa fil yadaini wa rijlaini bil asabi'i, dan pada kedua tangan dan kedua kaki dimulai dengan ujung jari jemarinya. Wa in suba alaihi ghairuhu, sekalipun dituangkan kepada orang yang berwudu itu oleh selainnya. Jadi ada orang yang menuangkan. Wa fi ra'si bimuqaddamihi, dan pada bagian kepala dimulai dengan di depan kepala. Wa italatul ghurrati wat tahjili, dan memperlama basuhan muka dan basuhan kedua pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Tahjil itu pergelangan tangan dan kaki. Nah, ketika itu kita disunahkan untuk memperlama basuhan muka dan basuhan kedua tangan dan kaki. Kalau Rasulullah SAW, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati, sungguh umatku diseru pada hari kiamat, ghurran muhajjalin, hal keadaannya mukanya itu bercahaya, min asaril wudu'i, itu dari bekas banyak wudunya, faman istata'a ayyutila ghurratahu falyaf'al, siapa orang yang mampu untuk memperpanjang basuhan mukanya, maka silahkan dilakukan. Jadi siapa yang berwudu itu bisa untuk memperlama basuhan muka dan tangannya, agar nanti dipanggil pada hari kiamat, hal keadaan mukanya itu bercahaya, orang itu bercahaya muka dan kedua kaki dan tangannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, tablughul hilyatu minal mu'minin haitsu yablughul wudu'. Jadi sampailah hiasannya itu orang-orang mukmin itu sebagaimana
sampai wudunya. Rawahu Muslim. Wattayamunu wal wila'u, dan mendahulukan yang kanan dan berurutan. Watarkul takallumi, dan meninggalkan bercakap-cakap ketika berwudu. Jadi jangan banyak berbicara. Wal isti'anatu, dan meninggalkan meminta tolong. Watansyifu, dan meninggalkan mengelap. Jadi ketika sudah berwudu jangan kita lap. Wan nafdu, dan jangan juga untuk nafdu ini dipercik-percikkan mungkin ini. Atau dikibaskan. Nah, wa tawakkar rasyas, dan menghindari untuk memercikkannya. Ini memercikkan ini. Wa wada'a ma yagtarifu minhu an yaminihi, dan ia meletakkan akan sesuatu yang diciduk darinya, sesuatu yang misalnya ada bejana, an yaminihi. Jadi kalau kita berwudu dengan sesuatu yang kita ciduk airnya itu, maka kita letakkan tempatnya itu di sebelah kanan kita. Wa ma yusabu minhu an yasarihi, dan sesuatu yang kalau tidak diciduk tetapi dialirkan, maka ditaruh di sebelah kirinya. Gimana maksudnya ya? Wasyurubu min fadli wudu'ihi wal ijtihadu fi isbagil wudu'i, dan minum dan atau menghirup dari utama wudunya. Dan minum dari lebihnya air wudu, mungkin maksudnya ini. Wal ijtihadu, dan bersungguh-sungguh fi isbagil wudu'i, di dalam menyampaikan air. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yusbigu 'abdun al-wudu'a, tidaklah menyampaikan seorang hamba akan wudunya itu illa ghufira lahu ma taqaddama, kecuali diampuni baginya akan dosa yang terdahulu, min dzunubihi, daripada dosa-dosanya, wa ma ta'akhir, dan dosa yang akan datang. Wa rasyuma'in, dan memercikkan air baina izarihi, di antara sarungnya, ba'dahu ka ba'di istinja'in, setelah wudu sebagaimana setelah istinja. Ini saya kurang paham nih apa maksudnya ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani Jibrilu, telah mendatangi kepadaku oleh Jibril, fi awwali ma uhiya ilayya, pada awal sesuatu yang diwahyukan kepadaku, fa'alamani al-wudu'a, maka Jibril mengajariku berwudu. Falamma faragal wudu'a, maka manakala selesai berwudu, akhadha ghurfatan minal ma'i, ia mengambil seciduk air, fanadhaha biha, lalu ia memercikkannya, farajjahu, fanadhaha biha farjaha. Jadi manakala Jibril selesai berwudu, ia mengambil air, seciduk air, lalu ia percikkan kepada farajnya, katanya di sini. Jadi mungkin ini Jibril ketika berubah menjadi manusia. Rawa Ahmad wal Hakim, meriwayatkan Imam Ahmad al Hakim, la mashar raqabah wa du'a al-a'dha'i, wa du'aul a'dha'i. Jadi tidak mengusap tengkuk dan la mashur raqabah, tidak mengusap tengkuk. Maksudnya ini
ketika berwudu itu tidak disunahkan mengusap tengkuk, wa du'aul a'dha'i, dan berdoa ketika setiap kali membasuh tiap anggota. Amma hadisuhuma, adapun hadis keduanya ini menyentuh tengkuk dan berdoa di tiap anggota yang dibersihkan itu, fa maudhu'un, maka dia adalah hadis yang maudhu', au syadidu dha'fihi, atau bersangatan lemahnya, fala yu'malu bihima, maka tidak diamalkan dengan kedua hadis itu. Far'un, ini satu cabang. Yuqtasaru hatman, dibatasi secara pasti, alal wajibi, di atas satu yang wajib, lidhiqi waqti an idraki salati kulliha, untuk sempitnya waktu daripada mendapati salat kulliha semuanya, pihi, pada waktu itu. Wa idraku jama'atin, dan dibatasi ketika wa idraku, dan untuk mendapatkan jamaah, berjamaah, ula itu lebih utama, minat taslisi, daripada menigakalikan wudunya. Jadi ketika berwudu, daripada kita ketinggalan jamaah, lebih baik meninggalkan taslis ini. Wasairi sunanil wudu'i, dan semua sunah-sunah wudu, ghairid dalki, selain menggosok-gosok. Jadi ketimbang kita ketinggalan jamaah, lebih baik meninggalkan taslis ataupun meninggalkan semua sunnah-sunnah, kecuali sunnah untuk menggosok-gosok. Malam yarju atau yurja jama'atun ukhra, selama tidak diharapkan jamaah yang lain. Maksudnya ketika salat jamaah utama itu kita yakini bahwa tidak ada orang yang berjamaah setelahnya, maka kita bersegera. Tetapi kalau kita tahu ada jamaah yang lain, maka tidak disunahkan, atau lebih baik menigakalikan dan menyempurnakan sunnah-sunnah wudu. Wa makruhatuhu, dan makruhnya wudu, al-israfu, yaitu berlebihan di dalam menggunakan air, fil ma'i, wa taqdimul yusra 'alal yumna, dan makruh juga mendahulukan yang kiri atas yang kanan, wa naqsu an salasati, dan kurang daripada 3 basahan itu makruh, wa ziyadatu 'alaiha, dan lebih dari 3 kali itu juga makruh, min ghairi ma'in mawqufin, dari selain air yang diwakafkan. Faminhu haramun, maka kalau ada air yang diwakafkan itu maka haram untuk lebih dari 3 kali. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakadha al-wudu, beginilah wudu, faman zada ala hadza, maka siapa yang melebihi lebih dari 3 kali, au naqasa, atau ia menguranginya, faqad asaa, maka ia telah berbuat sesuatu yang buruk, wa zalamat, dan berbuat zalim. Rawahu Abu Dawud. Wahaka Asy-Syaikhu Mu'inuddin, menceritakan al-Sah Mu'inuddin Hasan As-Sajzi, annahu kana ma'a Syaikhi Ajalla Sari, beliau itu ketika itu bersama dengan Syekh Sari yauman, pada satu hari. Fahadara waktu salah, maka hadirlah waktu salat. Fajaddada Syaikhu Ajalu Sari, maka Syekh Ajal Sari ini memperbaharui al-wudu'a, akan wudunya. Wasaha an takhlilil asabi, dan ia lupa daripada menyelang-nyelangi jarinya ketika berwudu. Fahati pun, maka seseorang menyeru, tiba-tiba ada suara yang menyeru, ya Ajal, wahai Ajal, tadda'i mahabbata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, engkau mengklaim bahwa engkau cinta kepada Nabi, wa takunu min ummatihi, dan engkau menjadi bagian daripada umatnya Nabi, wa tatruku sunnatahu, sedangkan engkau itu meninggalkan sunnah-sunnahnya. Dan artinya tidak cocok ia menyatakan, mengklaim bahwa ia mencintai Nabi, tetapi ia meninggalkan dari sunnah-sunnah Nabi. Itu maksudnya menyelang-nyelangi jari-jari ketika berwudu. Fahalafa Syaikhu Ajal, maka bersumpahlah Syekh ini. Apa sumpahnya? La atruku sanatan min sunanihi. Jadi
sunnatan katanya. Aku tidak akan meninggalkan satu sunnah daripada sunnah-sunnahnya alaihi salatu wassalam. Min waqtina hadza, dari waktu sekarang ini ila waqtil mauti, sampai ia meninggal. Jadi karena ada suara yang menyeru, cuman hanya bisa mengklaim jadi umatnya Nabi, tetapi ia tidak melaksanakan sunnah-sunnahnya Nabi. Maka ketika mendengar ini, ia bersumpah untuk terus melakukan sunnah-sunnah Nabi sampai ia meninggal. Nah, lagi sedikit ini. Wa qala Syekhu Mu'inuddin, dan berkata Syekh Mu'inuddin ini, kuntu idza ra'aitu syaiha ajalla, aku jika aku melihat Syekh ajal, ra'aituhu ka'annahu yanam, aku melihat seakan-akan ia sedang tidur. Fasa'altuhu anhu, maka aku bertanya kepadanya. Faqala Faqala, maka ia berkata, jadi ditanya dulu, kenapa engkau tampak murung lah gitu. Ana min zalikal waqtul ladzi nasitu, aku semenjak aku lupa menyelang-nyelangi wudu tadi. Pada cerita di atas tadi itu kan, ketika itu dia lupa menyelang-nyelangi jari jemarinya. Maka semenjak aku lupa itu, kata sehari itu, nasitu takhlil al-asabi, aku kan pernah lupa menyelang-nyelangi jariku, ila hadzal waqti fil hiyarati. Jadi sampai sekarang ia seperti dalam keadaan bingung. Padahal cuman lupa menyelang-nyelangi, bukan lupa wudhu, bukan lupa sholat, tetapi lupa sunnah saja ini. Tetapi sudah begini responnya. Kaifa ulaki, ia berkata, bagaimana aku nanti bisa bertemu dengan Nabi kalau aku melupakan sunnah-sunnahnya. Kaifa ulaki bihadzal wajhi, bagaimana aku bisa berjumpa dengan wajah seperti ini, Muhammad, dan kepada Nabi Muhammad. Bagaimana nanti aku bisa bertemu dengan Nabi kalau aku lupa sunnah-sunnahnya. Wa ka'anil Fudail bin Iyad, dan diceritakan dari Fudail bin Iyad, annahu nasiya, bahwasanya ia pernah lupa fil wudu'i, di dalam wudunya itu, ghuslal yadi maratain, ia pernah lupa membasuh kedua tangannya 2 kali. Atau dia lupa membasuh di kedua kalinya, mungkin maksudnya ini. Jadi dia membasuh tangannya, tetapi cuma sekali, dia lupa yang kedua kalinya itu. Ia lupa 2 sisanya itu, mungkin maksudnya ini. Falamma shalla, maka manakala ia salat, wa nama, dan tidur, fi tilkal lailati, di dalam itu malam, ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, dalam tidurnya itu ia bermimpi bertemu dengan Nabi dan berkata, ya Fudail, wahai Fudail, al-ajbu minka annaka tatruku fil wudu'i sunnati. Sungguh aneh engkau ini, wahai Fudail, engkau itu meninggalkan pada wudu'mu itu sunnah-sunnahku. Fantabahal Fudail min haibatihi. Jadi ketika itu sadarlah Fudail dan ia merasa gemetar. Wajad dadal wudu, lalu ia memperbaharui wudunya min awalihi, dari awal. Wa wazafa ala nafsihi, dan ia membersihkan di atas dirinya khamsami'ah, akan angka 500 kali, rakaatan, ia membersihkan diri daripada kelupaannya itu, ia salat 500 rakaat ila sanatin, sampai 1 tahun. Kafaratan, sebagai penebus lizalika, itu sebagai penebus kelupaannya itu. Nafa'anallahu bihi, semoga Allah memberikan kita manfaat dihi, dengan kisah-kisah ini. Wa bisa iril awliyai, dan semua kisah-kisah para wali-wali, wa razaqana, dan memberikan kita rezeki, ittiba'ahum, akan bisa mengikuti sunnah-sunnah inilah gitu, bisa mengikuti langkah-langkah mereka. Wa nawaqiduhu, dan yang terakhir adalah hal-hal yang membatalkan wudu. Apa ya yang membatalkan wudu? Yaitu tayakunu khuruji ghairi manihi, itu yakin akan keluar selain maninya. Selain mani yang keluar, maka ya batal. Walau rihan, walaupun ada baunya, min farjin, dari faraj. Wa qalabatun ala al-aqli, yaitu dan terkalahkan daripada
daripada akal, artinya dia itu tidur mungkin. Maksudnya ini la binaumin, tetapi tidak tidur mungkinin maq'adahu, yang tidak mungkin oleh pantatnya. Maksudnya ini dia itu tidur tetapi pantatnya itu sudah terangkat, maksudnya ini. Jadi kalau sudah terangkat maka itu menandakan bahwa dia itu sedang pulas lah gitu, dan bisa saja kentut itu keluar tanpa ia sadari. Wa masu farji adamiyin, dan yang membatalkan wudhu itu menyentuh faraj manusia, bibatni kafihi, dengan bagian dalam tapak tangannya. Wa talaqi basyarati, dan bertemunya dua kulit, wa talaqi basyaratai zakarin wa unsa, dan bertemunya kulit laki-laki dan perempuan, bikibarin, yang sudah dewasa, la mahramiyah, tidak bersama mahramnya. Kalau bersama mahram ya nggak apa-apa, kalau meskipun sudah dewasa. Wa yahrumu bil hadasi salatun wa tawafun, dan haram bagi orang yang berhadas salat, tawaf, sujudun, dan sujud. Wa masu wa hamlu ma kutiba fihi Quran, dan haram juga menyentuh, membawa sesuatu yang di sana tertulis Al-Quran. Lidirasatin, bagi untuk belajar. Dari tutup lawan ini. Wa masu wa hamlu ma kutiba fihi, dan dilarang menyentuh, membawa sesuatu yang ditulis padanya Al-Quran. Lidirasatin, untuk belajar. La ma'a tafsirin, tidak kalau ada tafsirnya. Zada alaihi, yang tafsir itu lebih dari huruf Al-Quran. Wala qalbu waraqihi, dan tidak mengapa membalik lembaran Al-Quran itu dengan kayu, ilam yanfasil alaihi, jika tidak merobak kertas Al-Quran itu. Wa yajibu ala nahwil wali, dan wajib atas semisal orang tua atau wali yang melihat anak-anak, itulah yang menjadi wali bagi anak. Apa mana'u ghairi mumayyizin mushafan, itu mencegah anak-anak itu yang belum memayyiz memegang Al-Quran, jadi harus dicegah. Kalau yang belum memayyiz. Tapi kalau memayyiz boleh tidak dicegah walaupun tidak berwudu, tetapi karena ada hajat, yaitu belajar. Walau hanfihi Qur'anan, dan tidak boleh juga bagi orang tua membiarkan anak-anaknya menyentuh lauh fihi Al-Quran, fihi Quran, yang ada pada papan itu ada Al-Quran. Walau ba'da ayatin, walaupun di lauh itu ada satu ayat. La mumayyizun, la mumayyizin. Apa katanya? Jadi kepada wali, jika melihat anak-anak yang belum memayyiz memegang Al-Quran atau satu papan yang ada di sana ada Al-Quran, jadi lebih baik untuk dicegah agar tidak dimain-mainkan. Tetapi kalau anaknya itu memayyiz, ia memegang Quran karena ia untuk belajar, maka tidak apa-apa. La mumayyizin li hajati, yang tidak memayyiz itu karena ada hajat. Maksudnya tidak mengapa kalau yang memayyiz karena ada hajat. Nah, ini yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan, silahkan diluruskan di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.